So, mungkin perkenalan dulu ya. So, I started my career as a product designer. Digital product designer itu secara profesional mungkin sekitar 4 tahun yang lalu. Meskipun sebenarnya keinginan terjun ke dalam dunia desain ini sudah ada sih sejak waktu SMA dulu. Tapi baru benar-benar berkeinginan kuat untuk masuk ke UX design itu baru sekitar 4 tahun yang lalu. Di mana waktu itu kondisi saya masih menjalani kuliah dan sedang mengikuti program inkubasi startup yang mungkin teman-teman juga pernah dengar, 1000 Startup Digital. Waktu itu namanya masih Startup Surabaya sih. Dan pada waktu itu baru akhirnya memutuskan untuk menjadi UI UX designer. Sepanjang perjalanan menjalani karir sebagai UX designer, teman-teman tentunya banyak sukanya, pun banyak duka yang harus dialami. Sebenarnya alasan saya memilih topik ini karena beberapa hal diawali semenjak saya belum berkarir sebagai UX designer pada waktu itu. Sebelum berkarir di Pelindo 3, I watch a lot of seminar, a lot of publication tentang UX design, UI design, dengan harapan saya bisa menjalani pekerjaan nantinya dengan lebih siap. Nah, seiring proses belajar yang dilakukan pada waktu itu, perlahan mulai terbentuk juga nih ekspektasi apa sih hal yang akan nanti saya lakukan di kantor pada waktu itu. Tapi setelah masuk ke kantor, ternyata banyak hal yang saya sudah ekspektasikan, tapi tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Dan hal ini malah istilahnya memperburuk kinerja saya sih sebagai pegawai pada akhirnya pada waktu itu. Dan akhirnya saya sadar bahwa mengetahui tentang hal, proses, dan keilmuan akan UX design saja, tanpa mengerti gambaran besar medan yang akan dihadapi seperti apa, itu tidak cukup dan tidak akan membuat teman-teman siap untuk bekerja sebagai UX designer. Dan setelah mengakhiri karir di Pelindo, berlanjut ke Faskom pun tetap demikian ternyata. Banyak sekali hal-hal yang di luar textbook dan di luar materi-materi yang telah disampaikan itu terjadi. Dan hal inilah mengapa ketimbang memilih menyampaikan workflow UX yang baik, show my design proses di perusahaan sekarang bagaimana, dan hal-hal teknis lainnya, saya lebih memilih untuk sharing ke teman-teman bagaimana sih kondisi sebenarnya dalam bekerja sebagai UX designer atau product designer itu. Karena saya yakin sih, sudah banyak banget material terkait keilmuan UX yang teman-teman bisa pelajari sendiri mungkin ya. Tapi mungkin masih sedikit informasi real life atau real world pekerjaan product designer ini seperti apa sih dalam kesehariannya, dan di mana materi terkait hal ini akan saya coba sampaikan ke teman-teman pada sesi ini. Mulai dari kondisi nyata, bagaimana kami seorang product designer itu menentukan objektif produk, bagaimana kondisi komunikasi dan kolaborasi antar tim mungkin, terus kondisi komunikasi serta instruksi antara bawahan dan atasan, pun meliputi langkah praktisnya juga sih, bagaimana teman-teman menyikapi hal itu semua. Harapannya, dengan sedikit banyak hal yang saya sampaikan nanti, semoga bermanfaat sih untuk menjadikan teman-teman sebagai seorang product designer yang semua perusahaan butuhkan dan inginkan. Oke. Mungkin untuk mengawali sesi ini akan berisikan 4 hal utama yang harus teman-teman ketahui untuk menjadi seorang product designer yang baik. Mulai dari apa itu product design, fakta, challenge, virus, termasuk virus yang ada di dalamnya. Sebagai seorang product designer yang harus teman-teman hadapi itu apa aja. Terus yang ketiga, kesalahan umum seorang product designer beserta cara mengatasinya. Dan yang terakhir adalah skill set yang dapat dikembangkan sejak dini oleh teman-teman. Dan pertama-tama, mari kita mulai dengan menyamakan persepsi nih teman-teman tentang apa sih sebenarnya product design ini. Dari bentuk kalimatnya sendiri terdiri dari 2 kata ya. Yang pertama produk, yang kedua design. Nah, kita bedah dulu nih apa itu produk. Tapi mungkin sebelumnya PPT saya udah live ya, Adel ya? Adel. Oh, oke. Iya Mas, bisa. Maaf. Oke, udah live ya kalau gitu, aman. Oke. Nah, teman-teman, kan tadi udah terdiri dari
dua kata ya, product design. Yang pertama produk, yang kedua desain. Nah, kita bedah dulu nih apa itu produk. Produk, teman-teman, adalah sesuatu yang dapat menghadirkan value dan kemampuan fungsional untuk dapat dengan mudah digunakan. Dalam artian lain, untuk menciptakan produk yang hebat, dibutuhkan suatu value atau permasalahan apa sih yang dapat customer selesaikan dengan suatu produk tersebut. Value ini itu juga dapat merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan. Ditambah, produk ini juga meliputi dengan hal-hal yang berkaitan dengan seberapa mudah sih penggunaannya dan seberapa baik pengalaman penggunaannya. Contohnya nih, adalah produk ride-hailing app. Katakanlah seperti Gojek, Grab gitu ya teman-teman. Produk ride-hailing app ini dibangun dengan landasan value, yakni perusahaan ingin mencapai tujuan untuk mengempower ojek konvensional untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jadi Gojek Grab ini sebenarnya tujuan value perusahaannya adalah gimana sih caranya ojek ini bisa optimal dalam mencapai pendapatannya sehari-hari. Dan dari sisi fungsionalitas, aplikasi Gojek tentunya juga harus mudah digunakan dengan tidak menghadirkan tampilan yang membingungkan, katakanlah seperti itu. Dari dua komponen inilah jadilah suatu produk ride-hailing app. Dan tentunya, jika produk itu dibuat tanpa salah satu dari komponen ini, produk itu akan cenderung gagal di pasar. Mengingat krusialnya suatu produk ini, teman-teman, dalam suatu perusahaan, maka tidak jarang kita kenal istilah seperti product owner di suatu perusahaan yang bertugas untuk merumuskan segala sesuatu terkait dua kata kunci yang sudah kita kantongi ini. Yang pertama value, yang kedua adalah kemudahan penggunaannya atau functionality. Produk yang baik akan memberikan value yang optimal dengan pengalaman penggunaan yang baik. Kemudian, kata kedua dari term product design adalah desain itu sendiri. Di mana mungkin kita ketahui ya teman-teman, banyak banget memang arti desain dalam bermacam konteks yang ada. Namun, dalam bisnis dan industri yang sekarang sedang berkembang, desain ini diartikan sebagai suatu aksi dalam perencanaan yang bertujuan untuk melayani orang lain dan menyelesaikan permasalahan penggunanya. Memang, hal-hal terkait estetika pun harus menjadi salah satu concern utama desain. Tapi, tidak selalu seperti itu. Dalam term user-centered design, desain terbaik adalah desain yang dapat menyelesaikan permasalahan penggunaannya. Beda cohort atau kelompok, beda permasalahan, pun beda solusi desain yang dihasilkan. Itulah mengapa ada konsep iterasi dalam suatu pengerjaan desain. Yang pada akhirnya, teman-teman, product design adalah role yang bertugas untuk menciptakan produk dengan pengalaman penggunaan terbaik yang sejalan dengan value yang dihadirkan oleh suatu perusahaan. Istilah ini berkembang sejalan dengan kebutuhan industri terhadap user-centered design, atau desain yang berfokus pada pengalaman pengguna. Dulu, kita mungkin hanya mengenal UI designer doang ya, di mana seorang UI designer ini berkewajiban untuk menciptakan tampilan yang se-usable mungkin dan secantik mungkin. Kemudian berkembang istilah UI UX designer atau UX design, di mana tidak hanya bertanggung jawab untuk menciptakan tampilan yang baik, seorang UX designer juga berperan dalam menciptakan pengalaman penggunaan aplikasi yang terbaik pula. Tidak cukup di sana, berkembanglah term product design, di mana seorang product designer ini juga harus melakukan alignment terhadap value yang dimiliki perusahaan akan produknya. Sampai akhirnya berkembang istilah service design, yang juga memperhatikan impact yang dihasilkan oleh suatu produk terhadap sekitarnya. Dan di scope yang paling besar, kita mengenal istilah customer experience design, yang lebih dari itu semua, role ini memikirkan end-to-end journey customer di tingkat channel, mulai dari user melihat landing page di perusahaan, mengklik download, sampai user tersebut menggunakan aplikasinya dan melakukan pembelian. Customer experience designer merencanakan dan melaksanakan proses tersebut di tingkat layer yang paling atas. Dan masih banyak sih teman-teman istilah yang sekarang berkembang, termasuk design ops yang spesifik teman-teman memikirkan proses kolaborasi antar tim desain dalam menciptakan produk itu gimana sih caranya dibuat seoptimal mungkin. Ada juga perusahaan yang menggunakan istilah lain seperti interaction designer di Gojek atau Facebook, dan itu wajar karena memang kadang suatu role itu juga perlu dilakukan penyesuaian sesuai kebutuhan masing-masing perusahaan. Tapi teman-teman, mungkin terlalu banyak ya istilah yang aku sebutkan di awal ini, tapi tenang aja, dalam sesi ini kita akan fokus hanya ke satu role, yakni product designer.
yaitu desainer yang tidak hanya fokus untuk menciptakan tampilan dan menghadirkan pengalaman penggunaan terbaik, tapi juga harus paham sedikit banyak tentang bisnis perusahaannya dan menarik alignment untuk mengembangkan produknya. Nah, dengan penjelasan ini teman-teman kita sudah memiliki nih pemahaman secara general apa sih yang dimaksud dengan product designer itu. Selanjutnya, kita akan drill down lebih dalam lagi nih mengenai bagaimana seorang product designer itu bekerja. Mungkin beberapa teman ada yang sudah mengenal istilah seperti affinity diagram, empathy maps, user persona, atau istilah lain yang sangat identik dengan tools tentang seorang product designer. Tapi mungkin masih sedikit dari teman-teman yang telah memiliki gambaran bagaimana sih hal-hal ini terhubung satu sama lain sehingga menjadi workflow yang baik kesatuannya, dan merupakan tugas seorang product designer nih untuk menentukan serta menjalankan workflow yang baik ini. Bagaimana detailnya? Detailnya seperti ini teman-teman. Diagram berikut adalah kunci bagaimana seorang product designer menciptakan produk yang hebat. Seorang product designer akan mencari titik temu antara kebutuhan pengguna, desirability, kebutuhan organisasi, viability, dan perkembangan teknologi itu sendiri, yakni feasibility. Ketika ketiga hal ini dilakukan, maka muncullah sebuah inovasi, yaitu terciptalah sebuah produk, maksud saya, sebuah produk yang hebat, yaitu produk yang sesuai dengan value perusahaan, produk yang sesuai dengan kebutuhan user, dan sesuai dengan tren teknologi yang berkembang. Kita ambil contoh nih, aplikasi ride-hailing app lagi ya, agar teman-teman bisa dengan mudah membayangkannya. Dalam menciptakan aplikasi tersebut, kita bisa analogikan bahwa pengembangan desainnya dibagi menjadi ke dalam 3 step. Yang pertama adalah pengembangan dari sisi kebutuhan pengguna, sisi yang paling kiri. Yang kedua dikembangkan lagi dari sisi organisasi, yang kanan, dan yang terakhir dikembangkan dan dilakukan penyesuaian dengan teknologi yang ada di sisi bawah. Di mana di sisi pengguna nih, pasti seorang product designer akan menerapkan hal yang bernama design thinking. Apa sih sebenarnya design thinking? Kita akan bahas sedikit lah ya tentang design thinking. Mungkin dari teman-teman yang sudah mengetahui, banyak yang sudah mengetahui maksud saya, tapi mungkin ada yang belum. Jadi, baiknya mungkin saya ulangi aja sedikit mengenai design thinking. Design thinking ini merupakan dasar dari pemikiran user-centered design. Banyak pengembangan metodologi lain dari design thinking ini, seperti Lean UX, Design Sprint, dan kawan-kawan. Di mana banyak metodologi tersebut, muaranya sebenarnya ya design thinking ini. Tapi memang diadakan pengembangan oleh pihak-pihak tertentu agar lebih tepat sasaran dan lebih sesuai dengan kondisi yang terjadi di industri. Kita tidak akan membahas banyak metodologi tersebut, tapi kali ini kita akan mengetahui bagaimana landasan berpikirnya, yaitu design thinking. Dimulai dari tahap yang pertama nih, teman-teman, yaitu empathize. Contoh nih ya, biar lebih sesuai konteks juga. Dalam konteks pengembangan aplikasi ride-hailing app tadi, si product designer akan melakukan observasi dan penggalian data terkait gimana sih kondisi user pemakai aplikasi ride-hailing app sebenarnya. Tujuannya adalah supaya si product designer dapat berempati sehingga bisa memahami seluruh permasalahan yang dialami oleh si pengguna, maksud saya, di tahap empathize. Setelah itu, si product designer akan mendefinisikan akar permasalahannya itu apa sih yang harus diselesaikan melalui diskusi, Zenvote, dan kawan-kawan di tahap define. Pun di tahap define ini juga, pain points akan dimanfaatkan menjadi empathy maps sebagai bahan untuk memproduksi user persona. Lalu dari user persona yang telah ada nanti, itu kita tentukan solusi desain terbaiknya di tahap ideate atau ideasi. Untuk kita kerjakan prototipenya dan kita lakukan tes secara berkala, secara iterasi. Hal ini adalah rangkaian pekerjaan seorang product designer untuk membuat suatu produk yang menjawab kebutuhan pengguna. Dan tidak selesai di sini nih teman-teman, kita masih ada 2 step besar nih. Kita kembali lagi ke how product designer work. Lah, setelah konsep desain produk ini jadi dari sisi kebutuhan user yang paling kiri nih, tahap kedua produk tersebut akan dirembuk lagi sehingga tetap sesuai dengan visi misi perusahaan. Metode perembukannya pun macam-macam. Kadang bisa meeting dengan divisi non-desain atau squad produk lain. Baru di tahap ketiga, atau yang terakhir,
produk akan disesuaikan lagi dengan teknologi yang mungkin untuk diadaptasi dalam pengembangan aplikasinya. Dan merupakan peran product designer untuk ikut andil di tiap tahapan pengembangan produk yang ada. Dua tahap tambahan inilah yang membedakan seorang UX designer dan product designer secara umum, teman-teman. Meskipun kita banyak temui ya istilah ini selalu bisa divariasikan sih sesuai dengan kebutuhan perusahaan di luar sana. Dan tidak selalu sekuensial, tahap 1 dilakukan dulu, baru tahap 2, dan seterusnya. Dua tahap ini juga bisa dilebur untuk dimasukkan ke dalam design thinking misal. Dan masih banyak possibility lainnya. Karena balik lagi, tergantung dengan kondisi perusahaan, pengkomposisian ini. Nah, dengan demikian teman-teman, kita sudah mengerti nih, apa sih yang dimaksud dengan digital product designer. Teman-teman juga sudah mengetahui bagaimana sebenarnya mereka bekerja dalam sehari-hari. Plus tahu bagaimana sih design thinking ini dapat menjadi landasan berpikir seorang product designer. Dan pada akhirnya, kita menyelesaikan topik pertama dalam sesi ini. Oke, kita masuk yang kedua. Hal kedua yang harus teman-teman ketahui adalah bagaimana fakta di lapangan, challenge, serta permasalahan apa sih yang akan teman-teman hadapi sebagai seorang product designer. Karena banyak dari seorang product designer di awal karirnya itu terlalu terpaku dengan wonderland atau ekspektasi yang sudah ada di kepalanya. Kind like seorang product designer itu harus melalui langkah-langkah ini loh mas, langkah A, langkah B, dan seterusnya. Ketika lead-nya memberi instruksi, malah tidak diperhatikan. Padahal ia pun juga belum terlalu paham dan yakin akan ekspektasinya. Dan pada akhirnya, hal-hal seperti ini akan berpengaruh loh dengan performa ia sebagai seorang product designer, which is bad. Dan hal ini yang saya tidak ingin terjadi di teman-teman. So, mari kita ulik fakta dan challenge seorang product designer itu seperti apa aja. Fakta dan challenge pertama. Does product designer do business? Jawabannya adalah ya. Sebagaimana kita tahu teman-teman ya, kalau product designer itu juga akan menyesuaikan desain dengan kondisi bisnis perusahaan serta teknologi yang berkembang pada saat itu. Bahkan Kate Ronowicz, desain konsultan di Google Venture, pernah mengatakan, jika kalian hanya berdiam di suatu ruangan dan hanya berpikir tentang desain, tanpa memperhatikan bisnis, atau berusaha memahami bagaimana kalian harus masuk ke market secara cepat, maka kontribusi kalian tidak akan terasa. Hal ini yang seringkali dilupakan oleh seorang product designer, karena mungkin pemahaman terhadap keprofesiannya pun juga masih kurang ya. Bahkan, saking krusialnya seorang product designer harus memahami bisnis, InVision sampai mengeluarkan free book loh yang bertemakan khusus, Business Thinking for Designer, yang mungkin teman-teman bisa dapatkan itu di internet melalui program InVision Design Better. Nah, mengapa seorang product designer harus memahami bisnis? Karena tidak hanya berempati ke satu cohort atau kelompok, tapi seorang product designer ini harus berempati ke 3 cohort sekaligus loh, yakni end user, perusahaan, dan teknologi yang ada. Bahkan nih, di tim yang kecil, design lead itu juga merupakan product owner loh. Seorang design lead itu juga harus memahami dan menyelesaikan permasalahan bisnis secara spesifik. Namun pertanyaannya, apakah iya kita harus memahami the whole concept of business? Tentunya enggak sih teman-teman. Tapi at least teman-teman harus mengerti nih soal product life cycle. Bagaimana siklus hidup suatu produk itu terjadi. Soalnya penting buat kita seorang product designer memahami hal ini. Supaya empati kita bisa tepat sasaran. Sesuai dengan kondisi di fase mana sih produk kita sedang berada. Karena beda fase siklus hidup produk, beda strategi, dan beda solusi desain tentunya yang dihasilkan. Diagram ini menggambarkan bagaimana siklus suatu produk, mulai dari conception, yaitu fase di mana seorang product designer harus menemukan masalah utama, yang kemudian dari masalah utama tersebut dijadikan suatu fitur, kemudian berlanjut di fase introduction and growth, di mana seorang product designer harus fokus dalam fase ini untuk menggali possibility peningkatan experience fitur. Jadi berbeda dari stage conception tadi, di mana fitur itu sudah ditentukan di stage conception, kemudian dilakukan enhancement di stage introduction and growth.
Kemudian berpindah ke fase maturity, di mana ketika suatu produk telah mencapai fase ini, maka objektif kita itu juga berubah lagi nih teman-teman sebagai seorang product designer. Dalam stage ini, kita harus mengevaluasi fitur dan mungkin bisa jadi merumuskan fitur baru sih, untuk tetap menghasilkan return bagi perusahaan. Dan yang terakhir, ketika suatu produk sudah berada di stage decline, mau tidak mau, pengembangan fitur harus dihentikan. Peran kita sebagai seorang product designer untuk mengevaluasi seluruh produk atau aplikasi dan mencari alasan utama mengapa produk ini gagal. Jika possible untuk diselamatkan, maka dilakukan perubahan dengan cepat nih untuk menjaga produk ini tetap ada di production. Jika tidak bisa diselamatkan, produk ini harus di-discontinue. Pengetahuan tentang siklus hidup produk ini paling tidak harus teman-teman ketahui sebagai seorang product designer. Selain siklus produk, seorang product designer teman-teman ini juga harus mengerti nih macam-macam bisnis model, paling nggak seperti subscription, marketplace, franchising, freemium gitu. Subscription kan itu model bisnis di mana user diharuskan melakukan sekali bayar untuk menggunakan fitur premium suatu produk. Sedangkan marketplace adalah model bisnis yang mengambil monetisasi dari pembelian tiap user yang dilakukan. Mungkin teman-teman bisa pelajari ini sendiri di luar sesi ini sih, karena sama seperti produk life cycle tadi, beda bisnis model, beda pula solusi desain yang kita hasilkan. Contoh ketika suatu produk kita memiliki model bisnis subscription, user akan lebih terbiasa untuk melakukan one time purchase untuk mengakses fitur yang premium, katakanlah seperti itu. Dan contoh aplikasi subscription ini mungkin seperti Spotify, Apple Music, Netflix, dan kawan-kawannya. Beda dengan produk yang memiliki model bisnis marketplace. Contohnya, banyak ya kita ketahui e-commerce yang ada pada saat ini. Maka pengalaman user akan didorong untuk melakukan pembelian secara intens atau sering di marketplace. Nah, maka dari itu di marketplace juga kita sering jumpai kolom tampilan yang merekomendasikan barang. Kolom tampilan bahwa tadi Anda sudah meng-wishlist ini loh, nggak jadi beli lah. Gitu. Dimana hal ini tidak akan kita temukan di Spotify. Apakah kita menemukan rekomendasi produk lain ketika telah melakukan subscription premium? Tentunya tidak. Nah, kedua bisnis model ini sangat berbeda pendekatan penggunaan aplikasinya dan akan memiliki metode yang berbeda juga untuk mengembangkan experience-nya. Maka dari itu, penting untuk kita sebagai product designer mengerti paling tidak sedikit tentang macam-macam bisnis model yang ada. Oke, kita sudah ketahui bersama nih jawaban dari does product designer do business? Yes, absolutely. Sebagai seorang product designer, kita juga harus do business dengan at least mengerti tentang product life cycle dan beberapa macam bisnis model yang ada. So, mari kita pindah ke fakta kedua. High iteration, is that really true? Sebagai seorang product designer, teman-teman, pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari adalah tentunya mengiterasi pengembangan produk ya, mulai dari riset and do a lot of things sesuai konsep dari keprofesian product design itu sendiri. Hal ini sangat benar untuk organisasi atau perusahaan yang tim produk dan culture perusahaannya itu sudah matang. Di suatu perusahaan yang tim produknya matang, teman-teman, nggak apa ketika ada temuan yang salah atau keputusan desain yang salah. Karena mereka tahu dan paham kalau the key of user-centered design itu adalah iterasi. Tidak apa juga bagi perusahaan yang culture-nya sudah matang, karena mereka percaya akan design thinking di tingkat organisasi. Perusahaan yang seperti ini akan menganggap bahwa psychological safety itu harus dibangun, yakni adalah untuk tidak apa-apa jika melakukan 1-2 kali kesalahan. Tapi teman-teman, ternyata masih ada 40% lebih perusahaan di dunia yang masih tidak membahas atau menitik beratkan end user-nya dalam mengembangkan produk. Hubungannya apa nih, Mas? Data ini menunjukkan bahwa ada 40% lebih perusahaan di dunia yang culture dan tim produknya masih belum matang. Dan ini hal yang menjadi tantangan kita as a product designer. Karena masuk ke perusahaan seperti ini berarti kita harus menerima jika kita diadili ketika melakukan kesalahan.
ketika salah mengambil keputusan desain. Karena maklum, iterasi dalam pengembangan produk belum ditanamkan oleh perusahaan yang seperti ini. Maka dari itu, apakah high iteration is really true? Not so jawabannya. Masih ada 40% perusahaan yang belum memiliki konsep iterasi di top of mind mereka. So, be prepared, be bold ketika teman-teman ternyata terlanjur masuk ke perusahaan yang seperti ini. Mungkin pertanyaannya, apakah perusahaan ini bisa berubah? Mas, bisa tentunya. Tapi mungkin memerlukan waktu yang cukup panjang. Jadi, merupakan pilihan teman-teman nih besok setelah berkarir akan pelan-pelan mengubah mindset organisasi untuk nyemplung ke 40% yang belum matang ini, atau keluar untuk mencari opportunity perusahaan yang lain. Tapi tenang aja, kedua keputusan itu sama-sama menghadirkan experience kok bagi teman-teman. Ketika di awal karir pun, saran gue pribadi nih ya, jangan terlalu picky atau pilih-pilih dalam memilih perusahaan. Karena teman-teman bakal dihadapkan dengan era di mana junior product designer bisa-bisa sudah dituntut dengan 2 tahun plus pengalaman nih. Nah, ketika teman-teman pilih-pilih di awal karir, takutnya nanti malah nggak dapat tempat untuk mengembangkan kemampuan teman-teman dan tidak cepat bekerja akhirnya. Nah, oke, itu fakta kedua sudah kita dapatkan, ternyata kita tidak selalu dapat melakukan konsep iterasi nih di suatu perusahaan. Karena seperti tadi, masih ada 40% perusahaan yang belum memiliki culture dan tim produk yang baik. Fakta ketiga yang teman-teman harus tahu adalah konsep melacur di suatu pekerjaan product designer. Karena ternyata survei yang dilakukan ke desainer mengatakan bahwa hanya kurang dari 5% yang menganggap desain lead-nya itu sudah dapat menentukan objektif pengembangan produk dengan baik. Pun ternyata lebih dari 50% desain lead mengakui tidak memiliki cara untuk menilai tim desainnya secara objektif. Artinya pasti pelacuran masih terjadi di mayoritas tim desain yang ada di dunia ini. Dan mohon maaf sih teman-teman ya, bahasanya agak sedikit kasar mungkin. Tapi di lingkungan teman-teman desainer istilah ini sudah nggak asing sih. Karena beberapa kali kita diskusi di lingkup produk desain juga memberi nama fenomena ini sebagai konsep pelacur. Nah, sebenarnya apa sih konsep melacur ini? Oke, sebagai seorang desainer nih ya, teman-teman pernah nggak sih berhubungan dengan klien yang memang tidak mengerti tentang desain, tapi memberi instruksi langsung seperti, Mas ini kayaknya kecilin dikit aja deh ornamennya gitu. Logonya gedein dikit dong dan kawan-kawan. Mungkin mayoritas teman-teman pasti pernah mengalami hal ini sih. Dan hal seperti ini akan teman-teman temui juga di perusahaan. Menuruti keinginan klien seperti ini adalah konsep yang dinamakan melacur. Di perusahaan yang culture-nya matang, mungkin pelacuran yang terjadi sebatas direct memutuskan untuk mengembangkan fitur A ketimbang fitur B karena kepentingan leadernya. Misal, kita ambil contoh suatu perusahaan. Ada meeting untuk menentukan kita harus mengembangkan fitur A atau B dulu. Dari data researcher menunjukkan bahwa fitur B yang harus dikembangkan nih. Tapi karena kepentingan pribadi dan ambisi leader teman-teman saat itu, keputusan langsung berubah ke A, tanpa melihat data real hasil riset ini seperti apa. Mau nggak mau, kita harus menerima kan sebagai bawahan leader tersebut. Nah, itulah yang dinamakan melacur. Dan kalau ditanya, Mas, hal seperti ini boleh nggak sih dilakukan? Kan jelek nih untuk perkembangan kemampuan individu dan perusahaan. Oke, sebenarnya ini adalah sebuah paradoks sih. Karena tidak mungkin kita akan melawan leader, katakanlah seperti itu ya. Karena mungkin positive thinking-nya, leader tersebut pasti memiliki alasan bisnis yang kuat, atau apapun lah alasan yang berimbas pada kebaikan perusahaan, yang kita tidak tahu. Tapi sebagai product designer, kita juga nggak seharusnya dong selalu melacur. Ada waktunya kita menegakkan integritas data, dan ada waktunya untuk tidak melakukan itu. Maka dari itu, ketika teman-teman sudah berkarir sebagai product designer, seimbangkan saja 50% melacur, 50% tidak di awal karir. Ketika integritas teman-teman di mata leader sudah meningkat, dan teman-teman semakin dipercaya nih, tingkatkan porsinya ke 75-25. Katakanlah seperti itu. Dengan cara seperti ini, hal buruk yang terjadi pada kita juga akan lebih minimal tentunya. Karena kepatuhan kita terhadap desain lead itu juga menjadi penilaian.
Bisa jadi ketika kita tetap memaksakan data tadi ya, tanpa menghiraukan keputusan leader, karir kita akan stagnan nih, karena dinilai kurang kooperatif akan kemampuan bekerja kita. Itulah cara mengatasi konsep melacur ketika teman-teman sudah memulai karir sebagai seorang product designer. Kemudian kita masuk ke fakta dan challenge keempat ya teman-teman. Yaitu, there must be a toxic person in a company. Ini yang menurut saya paling mengerikan sih sebenarnya. Biasanya di perusahaan yang culture-nya belum matang, ya, akan ada beberapa orang yang sangat micromanaging atau suka nge-stretch tangannya itu kemana-mana dan memberikan instruksi langsung untuk melakukan sesuatu yang menurut dia baik. Contohnya, ketika desain suatu interface sudah jadi nih ya, sudah sesuai data, tiba-tiba orang ini datang. Even orang toxic ini saat itu sedang tidak satu project bersama kita ya, atau satu divisi bersama kita. Itu langsung aja orang ini akan memberikan instruksi perubahan desain, mengkritisi, ngebosi lah ya kalau istilah Jawanya, ke teman-teman. Karena teman-teman masih di bawah orang ini secara jabatan mungkin ya, karena itu mungkin teman-teman ya pasti menuruti lah apa yang dia mau. Bahkan kalau toksiknya ini sudah menjadi jadi, ketika ternyata instruksinya dia salah, dia nggak akan mengaku salah. Bahkan memberi kesalahan itu atau melemparkan kesalahan itu ke teman-teman. Inilah yang kita sebut virus. Ini orang yang memaksa kita untuk melacur sih sebenarnya. Tapi on another level. Orang-orang seperti ini benar-benar menghambat ide, kreativitas, dan keberanian teman-teman untuk berpendapat. Maka dari itu, langkah yang teman-teman harus lakukan ketika menemui virus ini adalah yang pertama, dihindari. Kalau tidak bisa dihindari, dimusnahkan mungkin ya. Kalau tidak bisa dimusnahkan, kalian yang pergi dari perusahaan. Nah, bersama dengan fakta dan challenge keempat ini, kita sudah mengetahui sama-sama ya teman-teman, untuk menjadi seorang product designer pun sebenarnya ya juga tidak mudah dan tidak se-wonderland itu. Tapi paling tidak, dengan mengetahui fakta ini di awal, teman-teman dapat lebih siap ke depan ketika menjalani karir sebagai seorang product designer. Nah, kita sudah bahas nih teman-teman 2 topik besar dalam sesi ini. Topik besar berikutnya yang akan kita bahas adalah kesalahan umum seorang product designer saat memulai karirnya. Apa saja itu? Yang pertama, prove yourself right. Sebagai seorang product designer, teman-teman, tentunya kita tidak akan lepas nih ya dengan pekerjaan research. Sebagai product designer, kita pasti sering melakukan research untuk berempati serta menemukan masalah di pengguna langsung dengan observasi, interview, kuesioner, atau metode penggalian data yang lain. Mungkin di masa perkuliahan nih ya, saat melakukan penelitian gitu, objektif teman-teman adalah mencari kebenaran hipotesis yang telah teman-teman tentukan sebelumnya. Dan mayoritas dari kita akan memiliki mindset bagaimana caranya saya mendapatkan data yang dapat membenarkan hipotesis penelitian yang telah dibuat. Nah, pemikiran seperti ini, it's okay sih untuk penelitian yang sudah teman-teman lakukan selama ini. Tapi untuk yang dilakukan terhadap suatu produk atau riset yang dilakukan terhadap suatu produk, ketika kita melakukan hal seperti ini adalah suatu kesalahan yang besar sih. Bayangkan, ketika teman-teman bekerja di suatu perusahaan dan sedang melakukan riset tentang user experience suatu produk, teman-teman telah memiliki hipotesis A, sedangkan yang benar itu adalah B. Ternyata perusahaan teman-teman itu juga punya kompetitor, dan research-nya itu memiliki hipotesis B. Dengan mindset prove yourself right, teman-teman pasti secara tidak langsung akan mengarahkan seluruh tindakan dan mengerjakan sesuatu untuk membuktikan bahwa A itu benar. Beda ketika teman-teman berusaha prove yourself wrong dan akhirnya memutuskan pilihan B. Ketika nih ya teman-teman mengambil keputusan A, padahal yang benar B. Dan B ini dipakai ternyata oleh kompetitor perusahaan teman-teman. Hingga pada akhirnya perusahaan teman-teman kalah bersaing dan produknya gagal. Betapa mengerikannya ya mindset prove yourself right ini. So, ketika teman-teman nanti menjadi seorang product designer,
pastikan memiliki mindset untuk prove yourself wrong. Ketika memiliki hipotesis, teman-teman harus menggali data yang membuktikan kalau hipotesis teman-teman itu salah, bukan sebaliknya. Itulah kesalahan pertama seorang product designer. Yang kedua, implement best practice not depending on the executional context. Biasanya nih ya, seorang product designer baru yang sebelumnya belum pernah bergabung dengan perusahaan itu agak kolot sih untuk mempertahankan hal yang selama ini ia pelajari dan ketahui sebelumnya. Ketika ada temuan di perusahaan tempat ia bekerja yang katakanlah tidak sesuai dengan apa yang ia pelajari dan ketahui ini, seorang product designer ini seringkali melakukan penentangan secara radikal. Padahal hal ini malah melenceng dari konteks eksekusi yang sesuai dengan kondisi perusahaan. Contoh, ada seorang product designer baru di perusahaan yang sedang butuh untuk merilis produk dengan cepat karena katakanlah akan bangkrut. Maka dari itu, project manajernya bilang, oke guys, kita akan memampatkan dan memotong metodologi ini jadi seperti ini. Kemudian, si product designer yang baru ini, dengan pengetahuan akan klasik UX flow-nya, katakanlah, itu langsung bantah. Nggak bisa, hey project manager, proses ini lo harus dilaksanakan dengan lengkap loh, no matter what. Gitu. Padahal, si product designer baru ini pun masih belum seberapa mengetahui gimana best practice implementasi sebuah metodologi di suatu perusahaan. Akhirnya, karena menurut si product designer baru ini, dengan metodologi yang tidak pas dengan kondisi perusahaan, katakanlah ya, perusahaan itu tadi kolaps atau bangkrut. Dan tentunya, hal ini tidak saya inginkan terjadi di teman-teman. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kadang konsep melajur itu harus kita implementasikan sih dalam situasi tertentu. Salah satunya ya situasi seperti ini, di mana meskipun kita sebagai product designer tahu metodologi dan proses yang ideal itu harus seperti apa, tapi hal ini sebaiknya kita simpan dulu karena kepentingan perusahaan yang harus diselamatkan. So, untuk teman-teman yang akan memulai karir sebagai digital product designer, ingat-ingat untuk selalu implement best practice depending on the executional context. Itu yang kedua. Kemudian, kesalahan product designer yang biasanya dilakukan pada masa awal karirnya, yang ketiga adalah just beyond the screen. Inilah mungkin kesalahan yang paling umum terjadi sih, yang dilakukan oleh seorang product designer. Bayangkan kita akan membuat suatu experience aplikasi untuk memesan makanan ya secara online. Maka hal apa saja sih yang sebenarnya harus kita pastikan berjalan dengan baik? Mungkin tentunya yang pertama, pastikan aplikasi yang digunakan tidak membingungkan dan menghadirkan pengalaman penggunaan yang baik. Tentunya itu ya. Pertanyaannya kemudian, apakah berhenti di sini nih untuk menciptakan experience aplikasi pemesanan makanan online yang baik? Tentunya tidak. Tapi banyak seorang product designer yang berhenti di state ini. Padahal banyak banget elemen. Seperti dari sisi pemenuhan inventory katakanlah ya, kita harus mengusulkan dalam solusi desain kita nih ke tim operasional untuk memastikan restoran terpilih inventory-nya aman dan mereka mau untuk memasukkan availability atau informasi availability dagangannya ke aplikasi kita. Yang kedua, dari sisi pemenuhan layanan pemesanan makanan di restoran. Kita juga harus memasukkan saran untuk tim marketing dalam solusi desain kita agar membangun hubungan baik dengan merchant atau restoran terkait, agar layanan yang diberikan restoran itu dapat berjalan dengan maksimal tentunya. Kemudian dari sisi pembayaran nih, kita juga harus mengusulkan ke tim operasional untuk memastikan metode pembayaran di merchant atau restoran itu berjalan dengan lancar tanpa gangguan. Yang keempat, dari sisi pelayanan customer, kita juga harus mengusulkan ke tim customer support untuk menyediakan pelayanan dedicated yang khusus melayani pertanyaan dan keluhan customer. Ternyata tidak hanya sebatas poin pertama ya teman-teman untuk menciptakan experience dalam menghadirkan suatu aplikasi ini. Dan tentunya experience dalam menghadirkan suatu aplikasi pemesanan makanan yang baik ini akan berjalan ketika semua hal ini berjalan. Ketika salah satunya tidak berjalan, maka sudah dipastikan experience penggunaan aplikasi tidak akan berjalan dengan optimal. Dan hal ini
yang sering tidak bisa dilihat oleh seorang product designer yang masih di tahap awal karirnya. Sering mereka hanya selesai di masalah layar dan tampilan yang cantik. Lalu pekerjaan mereka anggap selesai. Maka dari itu, untuk teman-teman yang nantinya akan berkarir sebagai digital product designer, pastikan untuk melihat sesuatu tidak hanya beyond your screen, but beyond your ecosystems. Mungkin begitulah ya kesalahan-kesalahan umum seorang product designer, agar teman-teman dapat mengetahui hal ini lebih awal, sehingga teman-teman dapat memulai karir sebagai product designer ke depan dengan jauh lebih optimal. Dan yang terakhir nih teman-teman, kita masuk ke bahasan keempat, yakni skill set apa sih yang dapat teman-teman kembangkan sejak dini untuk menjadi seorang product designer yang baik. Tentunya selain desain dan belajar tentang keilmuannya ya. Oke, yang pertama nih, analytical thinking. Ya, jadi teman-teman, ketika telah memutuskan untuk menjadi seorang product designer, maka suatu keharusan nih untuk teman-teman untuk memiliki kemampuan analitik yang baik. Apa maksudnya kemampuan analitik? Kemampuan analitik ini adalah kemampuan teman-teman untuk mengelola data yang banyak agar menjadi sebuah solusi dan kesimpulan yang memiliki nilai. Hal ini akan sangat berguna nih untuk yang pertama, saat teman-teman menentukan metodologi yang sesuai dalam menciptakan suatu desain produk digital. Banyak sekali metodologi di luar sana tentang bagaimana menciptakan user experience yang baik. Mulai dari Lean, Agile, Classic UX, bahkan tiap publisher dan agensi. Ini juga sudah mulai mengeluarkan metodologinya masing-masing nih. Nah, di sini kemampuan analitik teman-teman diuji. Sebagai seorang product designer, teman-teman harus bisa mengelola semua metodologi tersebut untuk menentukan metodologi spesifik yang cocok dengan perusahaan teman-teman sendiri. Hal ini tidak mudah sih tentunya, karena mendefinisikan metodologi itu sama saja kita mendefinisikan seluruh kerangka pembuatan suatu produk dan memerlukan knowledge yang luas tentunya. Tapi paling tidak, dengan kemampuan analitik yang hebat, teman-teman akan sedikit terbantu. Kedua nih, peran kemampuan analitik itu akan sangat berguna ketika teman-teman selesai menggali pain points dari pengguna via observasi, kuesioner, ataupun interview. Karena teman-teman akan menemukan banyak sekali keluhan-keluhan atau pain points dari pengguna. Dan tugas teman-teman untuk mengerjakan temuan tersebut menjadi satu rumusan solusi desain, di mana kemampuan analitik akan sangat berperan dalam aktivitas ini. Dan mungkin itu ya, gambaran singkat bagaimana manfaat kemampuan analitik ini saat menjalani karir sebagai seorang product designer. Yang kedua, adalah kemampuan untuk men-storytellingkan sesuatu. Memang, karena seorang product designer akan sangat erat hubungannya dengan user, society, maka kemampuan komunikasi yang baik ini juga harus menjadi suatu standar nih untuk teman-teman. Salah satu teknik komunikasi yang baik adalah melalui storytelling. Mungkin beberapa orang menganggap hal ini remeh ketika memang tidak melihat seberapa banyak sih kasus di suatu tim produk yang kacau akibat personelnya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan storytelling dengan baik. Bahkan Stanley Wood, ex-design director Spotify, itu pernah berkata bahwa cara terbaik untuk memposisikan orang di arah yang tepat adalah dengan memberikan cerita yang jelas dan menarik. Hal ini akan memandu tim untuk mencapai sukses. Dan ketika orang tidak melakukan demikian, kekacauan terjadi. Dan memang sering sih teman-teman, ketidakoptimalan dalam tim itu terjadi karena salah satu atau dua orang desainernya itu tidak dapat membuat story yang baik tentang solusi desain mereka. Mereka tidak bisa menjelaskan dengan jelas maksud solusi desain yang telah mereka buat. Sekalipun teknik penyusunannya tepat ya, dan hasilnya sangat sesuai dan bagus gitu katakanlah. Maka dari itu teman-teman, pastikan teman-teman memiliki dan mengembangkan kemampuan storytelling dengan baik sejak dini. Banyak storytelling yang maksud saya teknik storytelling yang bisa teman-teman adopsi sih. Salah satunya adalah naratif framework dari Pixar, Disney, yang mengemas cerita atau gagasan dalam bentuk seperti ini. Once upon a time, there was
bla bla bla, every day bla bla bla, one day bla bla bla. Di mana framework ini ketika teman-teman bingung nih ya memformulasikan ide atau pikiran teman-teman ke dalam suatu cerita, framework ini sedikit banyak akan membantu teman-teman untuk melakukan hal itu. Dan kita masuk ke skill set yang terakhir yang teman-teman harus miliki adalah retrospektif, yakni culture of feedback, yakni kemampuan teman-teman untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, entah itu di tingkat individu atau ketika teman-teman ada di dalam sebuah tim. Retrospektif ini teman-teman akan berjalan dengan baik kalau teman-teman dapat memberikan feedback kritis dan tentunya dapat menerima feedback dengan baik pula. Biasanya ketika nanti teman-teman tergabung ke suatu tim desain yang sudah matang nih, akan ada sesi retrospektif bulanan, mingguan, bahkan harian untuk mengevaluasi masing-masing kinerja individu dalam suatu tim. Dan Matt Spill dari Treehouse nih ya, pun pernah berkata demikian, bahwasanya retrospektif ini merupakan sarana timnya untuk tumbuh dan berkembang. Dan retrospektif ini biasanya akan mengakar pada pertama, apa yang telah bekerja dengan baik, what worked well for us. Kedua, apa yang tidak bekerja dengan baik, what didn't work well for us. Dan yang terakhir, bagaimana kita meningkatkan proses yang telah berlangsung ini, yaitu what can we do to improve our process. Dan sesi retrospektif akan menjawab ketiga pertanyaan hal ini tentunya. Dan catatan yang harus digarisbawahi dalam sesi retrospektif, feedback ini tidak melulu selalu positif loh teman-teman. Kadang feedback juga sangat kritis dan mungkin agak rude sih untuk teman-teman. Maka dari itu, untuk menjadi seorang digital product designer yang baik, teman-teman harus dapat memberi kritik yang membangun dan tentunya mau dan legowo lah istilahnya ketika dikritik untuk kebaikan bersama. Oke. Dan nggak kerasa nih ya teman-teman, kita semua telah ada di penghujung sesi, di mana tadi saya telah menyampaikan mulai dari apa itu product designer, supaya teman-teman dapat poinnya nih, apa dan bagaimana sebenarnya seorang product designer itu. Hal ini saya sampaikan agar teman-teman tidak salah ambil langkah dalam memulai karirnya masing-masing. Kemudian tadi juga sudah disampaikan mengenai fakta challenge yang akan dihadapi teman-teman sebagai seorang product designer. Tentunya hal ini harapannya bukan menjadikan kita semua takut ya untuk melangkah dan memulai karir sebagai digital product designer. Tapi harapannya dengan poin kedua ini kita dapat makin siap ketika menjalani karir sebagai product designer ke depan. Selain itu, tadi juga sudah saya sharingkan mengenai kesalahan umum agar teman-teman dapat terhindar, serta skill set yang teman-teman bisa kembangkan sejak dini agar teman-teman tentunya lebih siap untuk menyiapkan karir sebagai seorang digital product designer. Karena teman-teman, tenang saja, Irene Au, seorang design consultant di Khosla Ventures, pernah mengungkapkan bahwa hari-hari ini dan kedepannya akan terlihat banyak nih perusahaan akan berinvestasi dengan berat pada desain. Artinya, ke depan masih besar peluang teman-teman untuk menjadi seorang digital product designer yang hebat. Tentunya dengan memahami hal ini semua, banyaknya latar-latar. Ditambah dengan praktik desain yang baik pula, besar harapan saya sih teman-teman nantinya akan dapat menjadi seorang product designer yang diinginkan oleh semua perusahaan. Mungkin sekian sesi materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, mohon disampaikan dalam sesi setelah ini, teman-teman. Monggo ketika nanti teman-teman juga bisa terkoneksi dengan saya melalui LinkedIn, Instagram maupun Dribble, kita bisa melakukan diskusi di sana ketika memang ada pertanyaan yang harus didetailkan berikutnya. Nah, mungkin terima kasih sih atas perhatiannya. Waktu dan tempat saya serahkan kembali ke Adele. Iya, oke. Terima kasih banget Mas Inan udah memberi insight ya buat kita semua tentang gimana sih kerja menjadi product designer itu. Apalagi buat kita-kita mungkin yang masih bingung untuk mencari kira-kira pengen karir di bagian apa gitu. Tentunya
materi-materi hari ini sangat memberikan insight. Dan kebetulan juga Mas ini karena udah memasuki sesi tanya jawab, ini udah ada beberapa teman-teman kita yang bertanya nih Mas. Mungkin dari ini saya pilih random ya, mungkin dari dasarnya dulu. Ini ada yang bertanya nih Mas, hal apa sih yang membuat diri kita itu yakin bahwa desain yang kita buat itu baik dan bisa diterima oleh semua orang gitu Mas? Oke. Nah, ini sebenarnya pernah dibahas intens sih sama teman-teman waktu saya kuliah dulu ya. Jadi kadang nih ya, beberapa orang itu nggak bisa mendefinisikan desainnya itu baik atau buruk. Nah, maka dari itu, dari diskusi dulu sama teman-teman tentunya, itu saya simpulkan beberapa hal. Yang pertama, untuk memastikan desain dan memastikan percaya diri teman-teman itu baik, kalau misalkan desain teman-teman sudah bagus, coba bawa itu ke circle teman-teman. Ketika sudah banyak appreciation, sudah banyak anak-anak yang memberikan apresiasi, maka itu adalah suatu hal yang positif. Lanjutkan untuk memperluas scope sharing desain teman-teman itu ke komunitas yang lebih besar. Apakah tanggapannya sudah baik? Apakah apresiasinya sudah tinggi? Nah, ketika semakin tinggi lingkup yang teman-teman share desainnya teman-teman, itu pasti tingkat kepedean teman-teman akan meningkat. Dan hal itu juga berfungsi sebagai validasi juga sih, apakah desain kita sudah bagus atau enggak. Ketika hal ini sudah tercapai semua, maka oke nih, kita baru langsung menjustifikasi kalau oke, kita pede untuk menjadi seorang product designer atau digital product designer dan memulai karir sebagai praktisi tersebut. Mungkin itu sih. Oke, berarti intinya kita bisa meminta feedback ya Mas dari orang-orang terdekat kita, kira-kira apa nih yang kurang dari desainnya dan lain-lain. Nah, kalau untuk UX designer nih Mas, selain membuat desain, apakah seorang UX designer itu juga menentukan kelayakan suatu produk untuk muncul di market gitu Mas? Benar. Jadi kalau berbicara tentang product designer ya, yang benar-benar ideal, kita selalu involve dalam conception sampai rilis to market. Ketika ada detail-detail yang memang itu tidak sesuai, kita bisa sanggah. Dan kemampuan kita untuk istilahnya apa ya, capability kita untuk menyanggah itu setara sama product owner, sama mungkin business development-nya, mungkin dan dari developer-nya. Itu mungkin terjadi sih, gitu. Dan tapi ada juga nih beberapa perusahaan yang memang memposisikan product designer-nya hanya untuk mendesain suatu produk. Nah, hal ini pun juga nggak apa-apa sih, karena ya balik lagi ya, banyak perusahaan ini kondisinya beda-beda memang. Ada yang udah mature, ada yang belum. Katakanlah yang udah mature banget itu semacam Facebook. Itu tingkat kedetailan keprofesiannya kan benar-benar bagus. Per fitur, per komponen malah. Jadi komponen search doang itu ada interaction designer sendiri tuh untuk melakukan desain terhadap search bar itu. Itu yang sangat-sangat advance. Dan semakin mature, kemampuan kita dan possibility kita untuk menentukan dan mengkomposisi produk di awal itu akan makin tinggi. Kebalikannya, makin tidak mature suatu perusahaan, possibility kita untuk juga mengkonsep di awal itu juga makin rendah. Mungkin itu sih jawabannya. Iya, berarti untuk posisi sebagai UX designer itu juga masing-masing perusahaan tuh beda-beda ya Mas ya, ditentukan dari keadaan perusahaannya itu sendiri ya. Jadi nggak ada saklek yang pasti ngerjain ini aja, tapi juga ditentukan oleh maturity dari perusahaannya itu ya. Iya, betul. Ya. Ini ada lanjut pertanyaan Mas. Kalau memang UX designer itu juga menentukan kelayakan suatu produk untuk muncul di market, kira-kira poin apa aja sih yang dipertimbangkan agar produk itu layak untuk masuk market gitu Mas? Oke. Kalau pertanyaannya gitu ya, mungkin jawaban yang paling tepat adalah
tergantung metrik spesifik di perusahaan itu sih gitu. Karena balik lagi, masing-masing perusahaan kan juga punya value yang harus mereka bawa ya, dan objektif atau OKR lah katakanlah yang harus mereka perjuangkan selama setahun, selama 5 tahun, dan itu yang akan menjadi patokan untuk mendefinisikan apa sih kriteria yang tepat untuk menentukan kelayakan suatu produk di market. Mungkin itu jawaban yang paling tepatnya. Tapi kalau misalkan ditarik secara general ya, biasanya nih ya yang saya tahu, kalau misalkan pasti ya suatu produk itu sebenarnya dilandasi oleh suatu value apa yang mau kita berikan. Kalau misalkan di tingkat perusahaan berarti visi misi perusahaan itu apa sih gitu. Jadi dari situ diterjemahkan untuk menjadi suatu produk, kemudian itu produk ini akan dites dan dibawa ke market. Seberapa gede sih traksinya gitu. Kalau misalkan gede, berarti produk ini cocok dan valuable dan pantas dan layak untuk dirilis ke market. Itu yang menjadi patokan pertama secara umum si perusahaan itu untuk merilis produknya ke market atau menentukan produk ini layak nggak sih untuk terjun ke market. Nah, ada 2 poin ya berarti ya. Kalau secara yang paling tepat itu berfokus pada metrik spesifik di perusahaan, tapi secara general biasanya itu seperti itu. Ketika value sudah diturunkan jadi suatu ide produk, kita tes ke market, kita validasi. Ketika traksinya tidak baik, berarti produk ini nggak layak. Ketika traksinya baik, berarti produk ini layak. Jadi kayak gitu sih Adela. Oke, ya terima kasih Mas. Mungkin ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas. Jadi kan dalam membuat desain ya, mungkin kita kan pasti ada beberapa step yang harus dilakukan terlebih dahulu gitu. Salah satunya membuat user persona gitu Mas biasanya ya. Iya. Di perkuliahan juga mungkin diajarin gitu ya untuk Iya, di mana-mana sih itu sebenarnya, nggak di UX ya. doang. Nah. Oke, mungkin bisa tolong jelasin dikit nggak Mas, kira-kira kalau dalam pembuatan user persona ini teknik apa aja yang bisa digunakan, terus apa aja data-data yang digunakan untuk membuat user persona itu gitu. Oke. Jadi kalau teknik ya, ya agak tricky memang ya, teknik untuk mendefinisikan user persona. Karena sejatinya user persona ini adalah sesuatu yang imaginary. Jadi sesuatu yang kita ada-adakan sebenarnya untuk menjadi patokan dalam mendesain suatu produk atau digital produk. Jadi sebenarnya persona pun ini imajinatif. Konsepnya sebenarnya seperti itu. Tapi teknik yang dilakukan itu harus seperti apa? Mungkin aku bisa menjawabnya itu dalam sisi flow-nya ya. Sebenarnya flow untuk menciptakan user persona, di mana user persona ini adalah human fiktif ya, human fiksi, atau persona fiktif yang diwujudkan dari hasil suatu riset. Jadi kalau ditarik ke belakang, user persona ini adalah manifestasi dari empathy maps. Empathy maps itu mungkin bisa teman-teman gali lagi di internet. Empathy maps ini adalah sesuatu yang mendefinisikan bagaimana audiens kita atau yang kita research itu feel, think, dan kawan-kawan. Itu akan dimanifestasikan sebagai user persona. Misal nih, kalau katakanlah di empathy maps itu ada keluhan orang ini tidak menyukai seledri gitu katakanlah ya. Berarti di personanya itu harus ada karakter spesifik yang mendefinisikan orang tersebut tidak menyukai seledri. Nah, itu muaranya sih, garis besarnya untuk penarikan dan penciptaan user persona yang pas. Lah, ditarik lagi ke belakang. Sebenarnya empathy maps ini dari mana sih gitu? Empathy maps itu dari kumpulan observasi yang teman-teman lakukan. Jadi kan biasanya nih ya, kalau ketika kita sudah melakukan observasi, langsung nih banyak pain points yang muncul. Kita main post-it di tembok ya untuk mendefinisikan semua pain points yang ada dan kita temukan oleh researcher. Kemudian itu kan biasa kita sebut dengan mungkin affinity diagram ya, atau istilah lain itu mungkin user experience map atau user map dan kawan-kawan, beda-beda sih publisher menyebutnya itu apa. Nah, muaranya di situ. Jadi pain points dulu, pain points dikategorikan,
Terus jadilah empathy maps yang mendefinisikan bagaimana seorang user dalam secara general itu apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, dan apa yang dia kerjakan. Baru dari empathy maps diciptakan persona imaginary. Entah itu sebagai Joko, entah itu sebagai Saiful ya katakanlah. Yang istilahnya kita bisa dengan mudah untuk membayangkan, oh user kita nanti akan seperti apa sih karakter orangnya, itu dengan persona. Lah, jadi mungkin itu sih secara singkat gimana best practice dalam menentukan user persona yang tepat. Iya, iya, oke. Terima kasih, Mas. Semoga menjawab ya untuk teman-teman yang bertanya tadi. Jadi teman-teman, ini kami juga membuka kesempatan buat teman-teman bagi yang mau bertanya secara langsung ya. Ini tadi saya sudah ada 2 orang yang ingin bertanya langsung. Mungkin bisa dari Al-Majid Habibullah. Silakan langsung di-unmute aja. Silakan bertanya. Tes. Kak Ginanjar mau bertanya, Kak? Iya, halo. Tadi Ini kan dengan siapa ya? dengan Al-Majid, Kak. Oh, oke, Al-Majid ya. Iya, mau bertanya. Ini tadi di slide kan yang building and experience, yang katanya kalau kita dalam desain suatu apps itu atau produk itu harus mementingkan dari kegiatannya. Seperti tadi di slide 20, kayak kita kayak ingin buat produk tentang restoran harus memikirkan inventory, layanan, pembayaran, dan customer, Kak. Oke, ini ya tadi ya. Ya, nah itu bagaimana cara menentukannya, Kak? Karena menurut saya kegiatannya tuh mungkin lebih dari itu. Nah, bagaimana kita menentukan acuannya hanya 4 itu, Kak? Seperti itu. Atau mungkin caranya gimana? Ya, jadi Al-Majid ya, sebenarnya 4 ini bukan saklek harus kita tentukan, atau istilahnya 4 ini panduan untuk menentukan dalam membangun suatu experience. Jadi sebenarnya ini adalah dasarnya, itu riset tadi. Riset tadi itu kita kelompokkan ke beberapa kategori yang berimpact kepada experience, lalu kita wujudkan inventory, layanan, pembayaran, customer gitu. Jadi bisa aja nih, nggak inventory ini tak ganti dengan istilah partner gitu katakanlah, itu bisa. Nah, yang mendefinisikan 4 hal ini adalah hasil riset itu tadi, observasi yang kita lakukan. Hal-hal apa sih yang berimpact secara langsung atau nggak langsung di sekitar ekosistem si pengguna itu tadi dalam menciptakan suatu experience penggunaan aplikasi yang baik. Jadi kiat-kiat untuk menentukan hal ini itu seperti itu sih. Jadi based on benar-benar data yang kamu temukan itu apa, dikelompokkan, faktor eksternal yang ada di ekosistemnya itu, baru jadilah 4 hal ini. Dan perlu diingat, 4 hal ini bukan bersifat guideline. Artinya, oh teman-teman dalam membangun building and experience harus menentukan 4 hal ini nih. Enggak. Jadi ceritanya 4 hal ini driven dari temuan-temuan atau hasil observasi yang dilakukan oleh si researcher. Jadi seperti itu, Al-Majid. Baik, terima kasih, Kak. Sudah terjawab. Oke, terima kasih Al-Majid atas pertanyaannya ya. Mungkin lanjut dulu kita ambil pertanyaan dari Slido. Nah, ini ada yang bertanya nih Mas, apakah fungsional itu menjadi faktor utama yang harus ada di dalam produk? Dan menurut Mas, berapa persen kira-kira perbandingan dengan sisi estetikanya, Mas? Oke, ini sih yang agak tricky. Jadi, menjawab antara kebutuhan fungsional dan estetik ini balik lagi ke data yang dihasilkan dari risetnya. Jadi kan kita harus menanamkan top of mind ketika menjadi seorang digital product designer, desain yang paling tepat atau desain yang paling baik adalah desain yang menyelesaikan masalah penggunanya. Bisa jadi nih, pain points produk A ya, yang ditemukan adalah aplikasinya kurang bagus nih, harus diimprove gitu. Dan mayoritas pain points-nya seperti itu. Maka untuk produk A, kita fokuskan untuk mengembangkan estetiknya, sehingga proporsinya bakal berpengaruh juga untuk produk A. Sedangkan di produk B, kita temukan pain points-nya adalah tampilannya membingungkan meskipun cantik tampilannya. Nah, ini proporsinya ya juga dikalibrasi lagi nih. Jadi bukan estetik yang menjadi dominan, tapi harus fungsionalitas. Nah, dari case ini ya, jawabannya untuk menentukan standar
eh, estetik itu harus berapa persen sih, fungsionalitas itu harus berapa persen sih. Kalau dari aku pribadi sih tidak bisa sih seperti itu gitu. Prinsip Lean UX itu adalah ya tadi, desain yang paling tepat, yang paling baik adalah desain yang paling menyelesaikan masalah penggunanya. Jadi balik lagi ke datanya. Ketika datanya mengatakan si interface harus dicantikkan atau diestetikan, ya wis berarti estetik akan menjadi concern utama dalam membangun atau mengenhance suatu experience aplikasi. Ketika sebaliknya, fungsionalitas, berarti ya fungsionalitas yang jadi fokus utama. Jadi seperti itu sih mungkin jawabannya. Iya, oke, terima kasih Mas. Berarti pada intinya memang fungsional dan estetika itu nggak ada ketentuan sakleknya ya harus berapa persen. Betul. Yang penting bagaimana bagaimana desainnya itu bisa menjawab masalah penggunanya. Oke, begitu ya teman-teman. Semoga menjawab pertanyaan dari Anonymous tadi. Oke, ini ada lagi yang ingin bertanya secara langsung. Oke. Iya, dari Karina Mutia, silakan. Hai Kak Ginanjar, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Hai, Saya Karina ya? Iya, Karina. Iya. Saya cuma saya bukan dari background sistem informasi dan lain-lain, tapi saya memang interest untuk belajar mengenai product designer. Nah, sebagai beginner kayak gini, step apa aja sih yang harus diambil? Atau kalau misalnya kakak punya kalau spesifiknya lagi kayak mungkin course apa yang harus saya ambil, atau misalnya buku-buku apa yang bisa saya baca sebagai referensi untuk nambah knowledge saya. Terima kasih Kak. Oke, Karina ya. Jadi mungkin ada dua jalan ninja nih ya di dunia product design sebenarnya. Satu di sisi researcher, atau satu di sisi executioner design itu. Artinya menjadi orang yang melakukan riset atau menjadi orang yang membuat desain. Nah, mungkin langkah pertama yang harus Karina lakukan adalah menentukan dua hal itu dulu nih di awal. Saya concernnya mau kemana? Mau jadi researcher atau mau jadi eksekutor dalam pembuatan desain. Setelah itu, pastinya ya, entah itu eksekutor desain atau researcher, course-course yang bersifat fundamental seperti basic design thinking gitu. Terus Lean UX, pengenalan Lean UX, terus konsep design sprint itu harus jadi concern utama sih dalam mempelajari dunia digital product design. Itu dulu, nanti Karina akan menemukan concern-concern baru. Oh, aku pengen fokus di design sprint aja nih, kayak Mas Boris tuh certified di sprint oleh Google Venture-nya Google atau yang lain. Nah, mungkin itu sih Karina ya, langkah-langkah praktis kalau dari saya pribadi untuk seorang yang memang basically bukan di sistem informasi ya, dan tidak mendapatkan materi human computer interaction. Ya, bagaimana untuk Karina Mutia? Apakah sudah bisa menjawab? Apa Kak Ginanjar, maaf tadi yang bla 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 UX apa Kak? Kurang jelas, maaf. Oh, bla 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 UX. Yang mana ya? Yang tadi ya? Lean UX atau apa tadi Kakak bilang? Researcher atau eksekutor, bukan ya? Apa kayak tadi kan Kakak ngomong bisa ambil kelas basic design thinking, konsep design sprint, okay. Terus yang satunya apa? Mungkin dasar-dasar. Lean Dasar-dasarnya tadi. Lean. LINE. LEAN. Oh, oke. Makasih ya, Kak. Ya, sama-sama. Ya, oke. Terima kasih Karina atas pertanyaannya. Jadi memang kalau misal kita memang masih baru pertama ingin terjun ke dunia UX tuh memang kita harus tahu dasarnya dulu gitu ya Mas ya, baru kita bisa lebih menjuruskan nanti kita mau terjun ke bidang yang mana gitu ya Mas ya. Bener banget. Ya, dan ini juga nyambung sama satu pertanyaan ini sih Mas. Apakah kalau mau jadi UX designer itu harus background-nya IT
Kalau misal dari bukan IT, apakah masih ada peluang untuk bisa menjadi UX designer? Oke. Ya, jadi sebenarnya ya kalau mungkin paradigma seperti ini itu terbangun karena requirement perusahaan yang beberapa nih ya, banyak yang mengharuskan seorang UX designer itu juga memiliki kemampuan HTML, CSS gitu ya. Nah, sebenarnya nggak gitu juga sih teman-teman. Sebenarnya malah keilmuan UX design atau user centered design itu kental dengan ilmu psikologi, ilmu komunikasi, dan teman-temannya. Jadi untuk teman-teman yang memang tidak memiliki background IT, it's okay kok. Teman-teman bisa masih dengan PD untuk mempelajari UX secara umum dan secara spesifik. Mungkin itu sih ya. Oke, jadi memang sebenarnya peluang ini juga terbuka untuk siapapun ya Mas ya, nggak Bener harus banget. dari jurusan IT, selama orangnya mau berusaha untuk belajar lebih pasti bisa. Iya. Oke, terus ini Mas, untuk masalah rekrutmen ya, mungkin untuk masalah misalnya kita ingin mendaftar sebagai UX designer gitu. Oke. Apa sih portofolio yang bisa kita siapkan dari sekarang gitu, yang bisa kita sertakan saat proses rekrutmen nanti ketika kita mungkin mendaftar menjadi UX designer dan lain-lain gitu Mas. Oke. Jadi mungkin ya yang emas ya yang harus punya teman-teman portofolio sih, portofolio desain tentunya. Jadi sebenarnya tolak ukur recruiter untuk menilai teman-teman di awal proses seleksi berkas itu adalah portofolio. Jadi kalau teman-teman yang mungkin masih belum memiliki akun Dribble, akun Behance katakanlah, monggo disiapkan. Toh ini juga berlaku ke saya pribadi ya. Jadi Dribble dan Behance saya udah mangkrak juga sih gitu. Mungkin bulan depan akan saya benahi dan saya improve lagi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah proses. Jadi apa ya istilahnya? Knowledge proses teman-teman dalam mendesain. Jadi saya beberapa menginterview juga ya kandidat desainer di perusahaan saya bekerja. Ada yang lucu-lucu nih. Kadang pernah ada satu orang gitu yang waktu interview ngomongnya gini, wah mas ini saya pakai feeling aja mas, nggak ada prosesnya ini kayaknya bakat alami ini gitu. Waduh teman-teman, pernyataan yang kayak gitu sih itu auto coret ya kalau menurutku gitu. Karena UX design ini juga berarti kalian atau teman-teman harus memahami nih prosesnya secara detail, end to end. Bagaimana suatu desainnya teman-teman itu dibuat. Jadi selain portofolio yang bagus, juga kalau bisa di tiap portofolio yang teman-teman buat, adakan prosesnya. Jangan sekedar mendesain. Itu saranku sih. Ketika hal ini sudah teman-teman penuhi, paling enggak ya, teman-teman pasti akan langsung dipanggil sih, kalau memang dua hal ini memenuhi kriteria. Nah, ketika interview, itulah yang banyak faktor nantinya. Nggak hanya portofolio, tapi ya kesiapan teman-teman sebagai digital product designer juga dinilai terkait komunikasi, terkait experience, terkait psikologi, dan kawan-kawan yang mungkin nggak bisa aku definisikan. Jadi, untuk baik di mata recruiter, lakukan dua hal tadi, yakni membangun portofolio atau desain yang bagus, dan yang kedua adalah menyertai portofolio-portofolio tersebut dengan proses yang baik. Itu sih Adel. Iya, ya oke, terima kasih Mas. Jadi mungkin dari sekarang berarti bisa mempersiapkan, kalau boleh diulang tadi ada akun apa Mas? Akun Dribble, Dribble? Behance. Oh itu jadi memang tempatnya upload-upload desain-desain gitu ya Mas ya? Betul, itu patokan sih untuk kita desainer sebenarnya. Oke, ya terima kasih Mas. Terus ini nih Mas, ada yang bertanya lagi. Jadi kan memang banyak sekali kan
tahapan iteration yang endless gitu sebagai UX designer. Mm-mm. Pertanyaannya seseorang ini adalah hal essentials apa yang biasanya luput dari kita dari sudut pandang UI UX designer, Mas? Yang luput ya. Iya. Yang luput itu ada dua sih ya, kalau mostly selama ini yang aku laksanakan. Jadi yang pertama itu, kadang kita ya mungkin sebenarnya kemampuan riset ini kayak aku analogikan sebagai kemampuan atlet lah ya. Semakin kita sering berlatih, semakin dalam empati kita ke masyarakat. Dan semakin objektif juga positioning kita dalam melakukan riset itu. Jadi, hal-hal yang luput adalah empatinya yang luput. Jadi temuan-temuan yang menjadi akar permasalahan itu malah nggak dia reportkan atau nggak dia masukkan di report malah hal-hal yang user katakan, yang user tunjukkan secara verbal itu yang ditulis. Padahal kan belum tentu user berkata A, tapi sebenarnya akar permasalahannya A. Bisa jadi seorang itu katakanlah ya menganggap makanan A buruk gitu, katakanlah, oh aku nggak mau makanan A, tapi si researcher ini nggak tahu kalau misalkan si orang ini alergi, padahal makanan A itu disukai oleh 99% audiens lainnya, dan itu dimasukkan ke report. Betapa mimpi buruknya ya, miss-miss seperti itu. Nah, itu kadang yang sering terjadi dan sering keluputan, yakni soal empati yang benar-benar real, yang benar-benar dirasakan oleh pengguna. Itu yang pertama. Yang kedua, karena memang seorang researcher, seorang digital product designer ya, background-nya mungkin jarang yang ambil di statistika. Nah, kebanyakan kesalahan yang dilakukan digital product designer adalah salah mengambil sampel. Jadi, audiens ini nggak ditentukan secara spesifik dan nggak bisa menarik istilahnya metode yang paling pas untuk menentukan sampling itu seperti apa sih gitu. Dari misal kalau kita tentukan audiensnya jumlahnya sekian dan segmennya ini, berarti sampel yang harus kita ambil berapa. Itu kadang yang masih teman-teman luput dan salah. Dan aku pun masih salah sih kadang untuk mengambil itu. Soalnya memang dari sisi statistik juga aku masih belajar dan terus mendalami hal itu. Jadi mungkin dua hal itu sih, Adel. Yang pertama empati, yang kedua statistik. Oke, iya. Berarti memang jadi UX designer tuh nggak hanya satu subjek aja ya, Mas, tapi juga mengkombinasikan ilmu-ilmu lain kayak tadi statistik itu ya. Bener. Saya juga baru tahu nih kalau misal jadi UX designer tuh juga harus bisa statistik gitu. Iya. Terus ini Mas, jadi kan sebagai desainer produk nih, biasanya kan pasti membuat perubahan yang pastinya selalu improve gitu kan Mas. Nah, ini ada pertanyaan. Bagaimana mengatasi user lama yang mengeluh dengan perubahan desain? Padahal perubahan itu adalah keputusan yang lebih baik dari sisi UI UX yang lalu gitu Mas. Oke. Nah, jadi kalau misalkan aku pernah baca suatu artikel tentang psikologi gitu yang menyebutkan bahwa manusia ini sebenarnya ketika dilakukan perubahan itu pasti cenderung untuk menolak. Penolakan itu pasti terjadi di awal. Entah itu 1%, 5%, 10%, bahkan ada yang 100%, tergantung kondisi spesifik yang ada di dalam diri kita tentunya sebagai manusia. Dan hal seperti ini kalau misalkan di UX ya, wajar terjadi sih. Katakanlah nih, mungkin teman-teman, ini ya aku ambil contoh case yang benar-benar dipublikasikan. Gojek tuh bisa dibaca di mediumnya. Itu kan ketika melakukan redefine aplikasi 3.0 waktu itu tahun 2017 kalau nggak salah. Usernya ngedrop secara signifikan tuh, drop off-nya. Sampai 50%-an gitu, katakanlah. Lah, karena apa? Karena memang mungkin ada pendekatan yang salah, yang dilakukan secara radikal, terlalu radikal maksud saya, atau memang pola pendekatan psikologi kita sebagai manusia aja, yang memang sewajarnya akan mengindikasikan hal itu. Jadi,
kalau misal ditanya untuk menghindari, kayaknya hal untuk menghindarinya ya menciptakan produk yang paling sesuai dengan permasalahan utama sih. Tapi kalau ditanya apakah hal itu wajar terjadi, wajar. Terutama untuk aplikasi-aplikasi yang telah banyak digunakan dan itu di-revamp, diubah secara radikal. Itu pasti ada drop off sedikit di awal. Tapi keberhasilan suatu UI ketika memang usernya udah banyak dan sudah mass audience, itu nggak hanya diukur dari 1 bulan pertama dia rilis. Jadi at least paling nggak 3 bulan, 4 bulan sampai 6 bulan, baru nanti akan ada rebound atau bounce back untuk secara eksponensial itu meningkat seiring berjalannya waktu. Jadi itu sih mungkin jawabannya. Iya, oke. Terima kasih, Mas. Ini juga ada pertanyaan tentang aplikasi nih, Mas. Ada referensi aplikasi yang sering dipakai Mas dalam mendesain produk nggak, Mas? Mungkin bisa dibagikan ke kita-kita nih yang mau belajar-belajar produk desain juga. Oke. Referensi aplikasinya. Ya. Kalau aplikasi ya, itu so far yang paling best itu Figma sih. Jadi Figma itu kelebihannya kan dia kayak Google Docs gitu. Jadi imagine desain tapi bisa kolaboratif, banyak pointer tuh, bisa tumpuk-tumpukan gitu. Itu Figma. Tapi dulu sebelum Figma sebenarnya aku pengguna Sketch sih di aplikasi Mac itu, Sketch namanya, Sketch App. Nah itu untuk mendesain. Untuk memprototipekan itu biasanya aku pakai InVision. InVision atau kalau misalkan itu ada animasinya, biasanya pakai Principle sih. Jadi untuk memprototipekan itu ada 2, mungkin InVision atau enggak Principle. Itu aplikasi Mac juga sih. Nanti gerakan dan animasinya bakal smooth banget sih kalau di Principle dan sangat-sangat powerful. Mungkin itu sih. Terus ini sih ada tools baru yang aku juga belum mengetahui detail ya bagaimana ini. Katanya sih bagus, katanya teman-teman desainer di komunitas. Namanya Protopie. Mungkin teman-teman bisa coba. Protopie. Itu ya. Iya, oke. Kalau Mas sendiri di kantor pakainya tools apa, Mas? Pakai Figma. Iya, pakai Figma dan Principle. Ya, oke. Itu ya teman-teman. Tadi banyak banget nih Mas yang tanya referensi aplikasi yang bisa dipakai untuk mendesain gitu. Oke, Figma itu gratis kok teman-teman. Oke, oh ya gratis. Ini teman-teman bisa dicoba ya. Ini juga udah ada yang bagiin nih di chat ya. Ada Sketch, Figma, InVision, Adobe XD juga bisa ya Mas ya? Bisa. Tapi kalau di kalau di komunitas ya agak kurang populer sih. Entah ya, karena mungkin kurang powerful atau apa. Aku sendiri pribadi belum pernah nyoba sedetail itu sih untuk XD. Oke, iya. Tapi kalau misal di perusahaan-perusahaan gitu, untuk tools yang dipakai itu nggak ada peraturan khusus ya, Mas? Apa terserah desainernya gitu? Terserah desainernya sih. Tapi yang aku tahu ya, ada semua perusahaan giant tech company juga udah pakai Figma sih. Karena itu memang benar-benar tools yang paling versatile kalau menurutku ya. Oh iya. Berarti sejauh ini yang paling populer pakai Figma ya, Mas ya? Iya. Oke, ini juga ada lanjut pertanyaan. Nah, ini mungkin pertanyaannya terkait dengan pengalamannya Mas Inan nih, Mas. Kan dulu Mas pernah bekerja juga di PT Pelindo 3. Nah, ini ada yang bertanya, kira-kira apa aja sih job desk sebagai UI UX designer di PT Pelindo 3? Oke. Nah, kan kebetulan Pelindo 3 itu perusahaan plat merah ya. Jadi, waktu itu nggak hanya do design, I also do coding, I also research, dan do a lot of things lainnya. Jadi, nggak hanya menciptakan
tampilan yang pas dan sesuai dengan karakter pengguna jasanya Pelindo waktu itu, tapi juga ya coding, ya riset, ya macam-macam. Jadi job desk-nya mungkin simple satu kalimat yang bisa mendefinisikan itu ya do a lot of things sih. Ada. Jadi mungkin memang kondisinya tim Oh iya, produknya di jadi Pelindo dulu itu masih belum ideal. Jadi aku terpaksa untuk mengeksekut beberapa hal sekaligus. Dan itu kurang maksimal sih sebenarnya. Tapi karena memang kondisi perusahaan waktu itu, ya aku lakukan mau nggak mau. ya, oke, terima kasih Mas. Ya, Ini masih ada waktu ya teman-teman buat yang ingin bertanya bisa langsung ditaruh di Slido dengan rekodnya OCC_, Raffi Jeremy. Silakan. oh Halo, Raffi. selamat malam Mas. Halo Raffi. Iya Mas. Jadi aku mau tanya nih, barusan disinggung sama Mas Inan ya. Jadi kalau sebagai UI UX designer nih ya, nanti kan ketika UI UX designer sudah membuat sebuah UI design, pastinya akan di hand off ke tim developernya ya. Oh iya. Nah, tapi sebagai UI UX designer sendiri perlu nggak sih Mas kita ini mempunyai pemahaman sedikit lah setidaknya tentang coding seperti CSS, JavaScript dan kawan-kawan, Flutter dan kawan-kawan, seperti itu sih Mas. Makasih Mas. Oke. Iya. Jadi kalau misalkan pertanyaannya Raffi, jawabannya adalah iya sih. Nice to have ketika teman-teman memiliki kemampuan coding dan mengerti bahasa-bahasa front end seperti React, HTML, CSS, terus Vue kalau di website, terus kalau di mobile itu mungkin basically ke Apple ekosistemnya, kalau di Android juga ke Android ekosistemnya seperti apa. Jadi sebenarnya poin itu nice to have aja sebenarnya. Tapi kadang beberapa perusahaan ada yang menitik beratkan pada hal itu. Tapi tenang aja sih buat teman-teman yang memang basically bukan orang IT, itu masih banyak banget perusahaan yang secara spesifik itu membuka role untuk seorang UX designer itu yang background-nya tidak IT. Bahkan ada yang background-nya itu desain, ada yang background-nya itu psikologi. Di Facebook itu udah ada sih yang mulai menerapkan seperti itu. Jadi kalau misalkan ditanya penting nggak sih? Penting sih. Untuk ini mungkin mimpi buruk bagi teman-teman non-IT ya, tapi tenang aja. Banyak kedepannya keilmuan ini pasti akan berkembang. Jadi dampaknya adalah kemampuan IT nggak akan menjadi lagi tuntutan untuk seorang digital product designer. Iya, oke. Makasih Mas Inan. Iya, Raffi. Oke, terima kasih juga Raffi atas pertanyaannya. Ini tadi ada yang mau bertanya nih, Dinda Clarissa. Mungkin Dinda Clarissa mau bertanya langsung, mungkin silakan saya beri kesempatan untuk Dinda Clarissa. Selamat malam, Kak Ginanjar. Malam. Dinda ya? Iya, saya ingin bertanya mengenai, jadi ketika misalnya kita lagi menggunakan aplikasi sejenis Sketch dan segala macam. Nah, saat proses pembuatannya itu kan ada kayak wireframe, low fidelity, dan high fidelity segala macam. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana pembagian waktu yang tepat? Apakah kita perlu investasi waktu di low fidelity yang lama, terus baru eksekusi di high fidelity, atau bagaimana gitu? Terima kasih. Oke. Iya. Jadi, apakah bagaimana kita mengkomposisikan waktu yang tepat ya? Kapan kita fokus dan menginvestasikan waktu ke wireframe dulu yang banyak, atau prototyping yang banyak, atau desain yang banyak? Mungkin Betul. Jawaban yang paling tepat ya, Dinda, di suatu produk atau mungkin fitur ya, kalau misalkan Giant Tech Company. Jadi di Giant Tech Company kan pengerjaan aplikasinya sudah spesifik ke fitur A, fitur B gitu. Bahkan sub fitur A, sub fitur B.
Dan di mana untuk melakukan enhancement suatu fitur atau suatu sub fitur itu atau suatu aplikasi pasti ada project manager. Nah, kalau misalkan nih dari project manajernya udah ngeset waktu yang dimana kita nggak mungkin melakukan wireframe banyak-banyak nih, itu mau nggak mau kita harus menyesuaikan diri untuk bisa jadi malah kita menghilangkan wireframe. Itu mungkin aja terjadi sih dalam suatu pembuatan desain. Bisa jadi si project manager ini mengalokasikan waktu full untuk kita menciptakan low fidelity prototype. Jadi wireframing-nya kita ubek-ubek dulu, kita fixkan dulu, baru kita desain. Itu mungkin aja. Jadi untuk mengkomposisikan waktu yang tepat itu sebenarnya tentukan dulu sih objektif yang harus dicapai apa. Dan itu sebenarnya driven dari project manager di fitur atau sub fitur tersebut. Kalau memang waktunya itu mepet, berarti ya mau nggak mau salah satu dari ketiga proses ini harus hilang katakanlah atau dimampatkan, itu bisa jadi. Tapi kalau dirasa waktunya itu optimal untuk kita menjalankan semua metode itu, mulai dari wireframe, low fidelity prototype, design sampai prototype, high fidelity prototype, lakukan itu. Karena pasti step-step yang dilakukan secara sekuensial dan secara teliti, itu hasilnya akan lebih baik sih, secara umum. Mungkin itu ya jawabannya, Dinda ya. Baik, terima kasih banyak, Kak. Iya, kembali. Oke, terima kasih juga Dinda atas pertanyaannya. Nah, Mas, ini mungkin pertanyaan terakhir nih Mas dari saya. Ada nggak Mas referensi buku untuk kita tentang UI UX design gini Mas? Oke, referensi buku ya. Referensi buku yang selama ini aku high priority-kan untuk seorang product designer. Ini yang pertama adalah bukunya ini Steve Kraft dan McMeeting. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah ya. Yang kedua adalah The Design Thinking Playbook. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu ada Lean UX, Lean UX dari Jeff Kotov. Yang keempat ada Hooked. 5 ya, aku kasih 5 ya, Del ya? Iya, nggak apa Mas. Hooked. Ini teman-teman bisa dicatat ya, buat yang mau belajar. Hooked, How to Build Habit Forming Products. Dan yang terakhir adalah Sprint, Solve Big Problems and Test New Ideas in Just 5 Days. Iya, oke. Itu tadi kelima bukunya ya, Mas? Iya. Itu bisa buat referensi buat teman-teman yang mungkin ingin belajar lebih lanjut tentang UI UX gitu. Oke, Mas, karena ini udah jam 10 juga, jadi waktunya karena sudah habis, kami mengucapkan terima kasih banget buat Mas Inan yang udah sharing ilmunya ke kita semua di sini, dan juga terima kasih buat teman-teman yang udah join di kelas online Kampuspedia malam hari ini. Jangan lupa buat teman-teman share pengalaman teman-teman mengikuti kelas online Kampuspedia dengan cara share di Instagram Story dan tag Instagram Mas Inan yang pertama @ginanjarpr, lalu tag di Instagram Kak Akbar selaku CEO Kampuspedia @maulanaakbarw, lalu di Instagram saya @adiliar, dan yang terakhir @kampuspedia.academy. Nah, buat teman-teman boleh nanti jangan lupa untuk ya, terima kasih Mas. Buat teman-teman nanti jangan lupa untuk mengisi lembar feedback dan exam ya untuk mendapatkan sertifikat bagi peserta yang berbayar. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya Mas. Iya, untuk sama-sama Mas ya juga buat Kampuspedia, Del, dan teman-teman sekalian. Ya, terima kasih juga Mas. Jadi teman-teman juga terima kasih. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya dan bahkan bisa menunjang karir kita ke depannya. Oke, kalau gitu
karena udah habis, saya Adele selaku moderator untuk hari ini, dan juga Mas Inan selaku narasumber kita. Kami pamit undur diri. Terima kasih semuanya teman-teman. Jangan lupa stay tune terus di @kampuspedia.academy. Saya Adele. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.